Salam Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Kamis 13 Maret 2014. Serangkaian berita telah kami persiapkan, di antaranya Tubagus Heriwardana alias Wawan, membantah dirinya telah menyuap mantan Ketua MK Akil Mukhtar sebesar 1 miliar rupiah. Dan hari kelima pencarian pesawat Malaysia Airlines belum juga membuahkan hasil. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Pelarian bekas Direktur Utama Televisi Republik Indonesia Sumita Tobing berakhir. Terpidana korupsi pengadaan peralatan siar TVRI yang merugikan negara 1,2 miliar rupiah itu ditangkap tim Satuan Tugas Kejaksaan Agung di sebuah kantor televisi swasta di kawasan SCBD Jakarta. TVRI Sumita Tobing dibekuk tim Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Sumita ditangkap di kantor televisi swasta di kawasan SCBD Jakarta Pusat. Setelah ditangkap, Sumita langsung digelandang ke kantor Kejaksaan Agung. Terpidana kasus korupsi pengadaan peralatan siaran TVRI berhasil diringkus setelah sekian lama buron sejak September 2012. Apa buktinya Bu? Ada ini. Kasih ruang dulu. Oke. Kejaksaan Agung berikut juga dari tim terpadu pemburu tersangka, terpidana dan aset bekerja sama dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Sumita Tobing ketika tahun 2002 proyek pengadaan alat teknis dan umum di TVRI terjadi tindak pidana korupsi yang pada saat itu alokasi anggarannya 12 miliar sekian, kemudian terjadi markup 5 miliar sekian, jadi hampir separuhnya. Sumita Tobing dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan peralatan siaran TVRI yang merugikan negara sebesar 12,4 miliar rupiah. Sumita Tobing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Kejagung pada 2 Mei 2012 pernah gagal mengeksekusi Sumita Tobing karena adanya 2 nomor registrasi yang berbeda pada putusan MA dengan nomor registrasi 856 dan nomor registrasi 857. Dengan alasan ada perbedaan 2 nomor registrasi inilah yang membuat Sumita masih menghirup udara bebas. Pada putusan Majelis Kasasi pada 6 Januari 2011 menyatakan Sumita bersalah dan harus dihukum 1,5 tahun. Namun pada 28 Agustus 2009, MA melalui websitenya menyatakan Sumita Tobing bebas. Kemudian Kejagung mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta fatwa sekaligus menanyakan adanya 2 nomor registrasi tersebut. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis pagi menggelar sidang lanjutan kasus suap pilkada di Kabupaten Lebak, Banten dan gratifikasi atas terdakwa Tubagus Heriwardana atau Wawan dengan agenda nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, Wawan membantah semua dakwaan jaksa penuntut umum. Kejahatan itu adalah Hamil, Hamzah, Kasmin, menangkan mereka. Sidang kasus suap pilkada di Kabupaten Lebak, Banten dan gratifikasi atas terdakwa Tubagus Heriwardana atau Wawan Kamis pagi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsinya, adik Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Khosyah ini membantah memiliki kepentingan pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Suami dari Wali Kota Tangerang Selatan ini mengklaim calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin lah yang memiliki kepentingan dalam menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Namun saat ditanya mengenai tujuan pemberian uang 1 miliar rupiah, Wawan mengatakan akan menyerahkan kepada pengadilan. Lebih lanjut, Wawan pun enggan berkomentar lebih jauh mengenai hadiah 7,5 miliar rupiah yang ia berikan untuk Akil Mukhtar terkait pengurusan sengketa Pilkada Banten yang akhirnya menetapkan Ratu Atut Khosyah sebagai Gubernur Banten berpasangan dengan Rano Karno pada 2011 lalu.
Kan di pembuktian dengan saksi untuk lebih jelasnya. Tadi kita kan membahas di persoalan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum. Itu hanya itu. Tapi persoalan fakta nanti kita bisa dibuktikan lebih jelas lagi nanti di persidangan dengan saksi-saksi yang lain. Tubagus Hairi Wardana dalam surat dakwaannya disebut memberikan uang 1 miliar rupiah untuk mantan Ketua MK Akil Mokhtar melalui advokat Susitur Andayani membantu memenangkan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Uang 1 miliar rupiah tersebut merupakan sepertiga jumlah yang diminta Akil, yakni sejumlah 3 miliar rupiah. Pemberian uang itu pun mendapatkan restu dari Gubernur Banten nonaktif yang juga kakak Wawan Ratu Atut Khoziah. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Rifan Alfidian melaporkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD kembali angkat bicara terkait penanganan sengketa pemilihan gubernur atau Pilgub Bali di MK pertengahan 2013 lalu. Mahfud melihat ada kesalahan fatal karena ada bukti sah dan meyakinkan pemungutan suara di Provinsi Bali di 138 TPS menggunakan perwakilan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sebelum memulai kepada acara utama, untuk kesekian kalinya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK Mahfud MD melontarkan pernyataan tentang adanya pelanggaran dalam putusan sengketa Pilgub Bali di Mahkamah Konstitusi pertengahan 2013 lalu. Ditemui usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta Kamis siang, Mahfud mengatakan seharusnya pemungutan suara untuk pemilihan gubernur Bali diulang. Pasalnya ada bukti sah dan meyakinkan pemungutan suara di Provinsi Bali di 138 TPS menggunakan perwakilan yang jelas-jelas melanggar prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun demikian Mahfud mengatakan hasil tidak bisa dirubah, kendati dirinya melihat ada keanehan yang luar biasa di 138 TPS yang membiarkan pemilih hak suaranya diwakilkan oleh orang lain. Oleh sebab itu Mahfud menyarankan pemohon bisa meminta kepada majelis etik untuk mempertanggungjawabkan secara profesional. Menurut saya ada kesalahan fatal karena di Bali itu ada bukti sah dan meyakinkan pemungutan suaranya itu di 138 TPS itu menggunakan perwakilan, orang diwakili orang. Itu melanggar prinsip yang sangat fundamental yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Itu tidak langsung dan tidak rahasia kalau gitu. Padahal selisih suaranya tidak sampai 1.000. Kalau 138 TPS masing-masing dirata-ratakan 500 saja, satu TPS itu kan sudah lebih dari 60.000. Padahal kekalahannya 960 sekian. Seharusnya itu harus diulang. Tetapi saya kira ini tinggal pertanggungjawaban profesionalnya. Bisa diperiksa oleh majelis etik, tetapi kalau pidananya itu urusan KPK dan sudah dilaporkan. Sementara itu terkait perlu atau tidaknya MK harus menjelaskan ke publik terkait sengketa pemilihan gubernur Bali, Mahfud menyatakan pengadilan tak perlu menjelaskan karena alasan sudah ada putusan. Namun demikian Mahfud mengatakan majelis etik bisa dibentuk dan mengumumkannya ke hadapan publik terkait sengketa pemilihan tersebut. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim yang saat itu dipimpin Akil Mokhtar menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pihak Puspayoga Sukrawan, seperti dalil terkait adanya pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU Buleleng. Mahkamah memutuskan hal tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan dengan hukum. Selanjutnya dalil yang membuktikan adanya pemilih yang melakukan pemilihan dari satu kali, hal tersebut dianggap majelis hakim tidak menyalahi aturan. Dari Jakarta, Maria Magdalena dan Ketut Semadiase melaporkan. Hari kelima pencarian pesawat Malaysia Airlines belum juga membuahkan hasil. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.